Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali masuk pada bagian yang baru, bab yang baru, yaitu pembahasan dari penulis tentang thalathatun fil jannah. Ada 3 perhiasan yang kemudian Allah sebutkan sebagai perhiasan yang ada di surga. Hinama tata'ammalu fil ayati wal ahadithil lati ja'at fi bayani wasfil jannati. Hinama, ketika tata'ammalu, Anda merenungkan, Anda memperhatikan dalam berbagai ayat dan juga berbagai hadis yang datang berkenaan dengan penjelasan tentang sifat surga, fasawfa tajidu tikrara thalathati alfadin, maka Anda akan jumpai pengulangan penyebutan 3 lafaz, yaitu 3 kata. Yang pertama adalah adz-dzahabu, emas, wal fiddatu, perak, dan al-lu'lu'u, mutiara. Waqtasartu huna, dan di sini saya cukupkan ala ba'din nususi, pada sebagian dalil saja, tidak semuanya. Hatta la utilu fil maqali, sehingga saya tidak berpanjang dalam pembahasan. Ta'amal ma'i, mari renungkan bersama dengan saya. Awalan, yang pertama adalah kata adz-dzahabu, emas. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 71, yutafu alaihim, diedarkan kepada mereka, yaitu para penghuni surga, bisihafin, sihaf, piring-piring, ya, min dhahabin, dari emas. Maksudnya adalah yatufu alaihim al-khadamu, pelayan surga itu mengelilingi mereka, bisuhunin min dhahabin, dengan membawa piring-piring dari emas. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah di surat Al-Kahfi ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, yuhallawna fiha, yuhallawna, mereka, yaitu para penghuni surga, fiha, di dalam surga, yuhallawna, diberikan perhiasan, dipakaikan perhiasan, min asawiro, ya, berupa asawir, gelang-gelang, min dhahabin, dari emas. Maksudnya adalah yalbasuna, mereka mengenakan, asawiro min dhahabin, gelang-gelang dari emas. Dan yang ketiga, fil hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ma fil jannati sajaratun, tidaklah ada di surga itu satu pohon, illa saquha, kecuali bagian bawahnya, min dhahabin, adalah dari emas. Akarnya itu dari emas. Ruwahu Tirmidzi bi sanadin hasanin, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Di surat Az-Zukhruf 71, Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya penghuni surga itu nanti akan dilayani oleh para pelayan. Ini sebuah di antara kenikmatan di surga, dimana kalau di dunia ini mungkin apa-apa kita serba sendiri. Bagi kita yang bukan orang yang berada, ya semuanya kita kerjakan sendiri. Sungguh sebuah kenikmatan ketika di surga ini apa-apa yang kita minta kemudian disediakan oleh pelayan-pelayan surga yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara tugas dari pelayan tersebut adalah mengedarkan hidangan berupa makanan dan minuman, yang mana makanan surga itu kemudian diwadahi, ya, pada piring emas. Maka tempat makan
Dan surga ini adalah diantaranya adalah dari piring emas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kita tidak diperkenankan untuk kemudian memakai wadah dari emas dan perak ketika di dunia. Di antara alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau penjelasan Nabi, karena perak dan emas itu nanti kelak di hari akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman, meskipun di dunia itu kemudian digunakan oleh orang-orang yang tidak beriman sebagai wadah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita di dunia ini untuk kemudian menggunakan emas dan perak sebagai bahan untuk membuat wadah, entah itu piring, entah itu gelas. Tidak boleh kemudian minum dengan menggunakan gelas dari perak, kemudian gelas dari emas, makan dari piring emas atau makan dari piring perak. Maka tidak diperkenankan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara hikmahnya adalah ini merupakan sikap israf, berlebihan dalam masalah pemanfaatan harta. Karena harusnya emas dan perak ini digunakan sebagai perhiasan bagi wanita, terutama untuk gelang, cincin, emas, ataupun mahkota, ataupun keperluan yang lain yang diperkenankan oleh syariat, bukan untuk kemudian sekedar bermewah-mewahan dengan menggunakannya sebagai tataan untuk makanan atau wadah untuk minuman. Hingga para ulama pun membahas tentang bagaimana hukumnya kemudian misalkan ada pajangan berupa piala dari emas dan perak ataupun yang lain, apakah diperkenankan lawang ini untuk tataan makanan berupa piring yang jelas fungsi manfaatnya saja itu tidak diperkenankan, untuk kemudian wadah minuman saja yang jelas ada fungsinya untuk wadah minuman saja tidak diperkenankan. Lalu bagaimanakah dengan misalkan ada piala dari perak, piala dari emas kemudian dijadikan sebagai pajangan? Maka sebagian ulama mengatakan dihindari, karena ini yang jelas-jelas ada fungsinya saja, bukan sekedar pajangan dan hiasan saja. Ini tidak diperkenankan, apalagi kalau kemudian tidak difungsikan apapun. Namun berbeda dengan halnya emas ataupun perak memang kemudian digunakan sebagai keperluan untuk membuat baju perang. Baju perang dari emas, baju perang dari perak, maka tidak masalah. Atau mungkin emas dan perak ini sekedar digunakan untuk menambal piring dari tembaga yang kemudian bolong, kemudian ditambal dengan perak ataupun emas, maka tidak masalah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala katakan bahwasanya perhiasan penghuni surga itu diantaranya adalah asawir, gelang. Dan ini dipakai oleh semua penghuni surga, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Namun tentunya bagi kaum laki-laki di dunia maka ini tidak diperkenankan, karena gelang ini merupakan perhiasan khusus untuk perempuan. Perhiasan yang diboleh untuk laki-laki adalah sebagaimana yang dikenakan pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa cincin, adapun gelang, kalung, anting-anting, bahkan kemudian ditindik, maka ini tidak diperkenankan. Di antara hikmahnya adalah karena ini menyerupai wanita, karena perhiasan tersebut adalah sebenarnya khusus bagi wanita, maka tidak diperkenankan bagi laki-laki untuk bertasabuh, untuk mirip menyerupai sesuatu yang merupakan kekhususan wanita. Beda dengan cincin. Dapat dalil tegas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan cincin, cuman bukan berasal dari emas. Dan fungsi cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sekedar hanya perhiasan, tapi juga sebagai stempel, untuk kemudian menyetempel surat-surat yang dikirimkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke raja-raja dunia ketika itu. Multifungsi, bukan hanya sekedar perhiasan, tapi juga sebagai khotam, stempel. Berkaitan dengan gelang, maka ini tentunya ketika di surga keadaannya itu jauh beda ketika di dunia.
dan hukum-hukum yang ada di sana pun berbeda dengan hukum yang ada di dunia, maka untuk kita di dunia laki-laki tidak boleh pakai gelang, namun di hari akhirat maka ini bahkan menjadi perhiasan penghuni surga. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasanya di surga itu ada pohon. Maka sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, jannah dinamakan jannah, surga dinamakan surga karena dia tertutupi oleh rindang pohon-pohon yang rindang. Dalam bahasa Arab ketika kita jumpai kata yang mengandung huruf jim dan nun, itu mengandung makna ketersembunyian dan ketertutupan. Jin dinamakan jin karena dia tertutupi dari pandangan manusia. Janin dinamakan janin karena dia tertutupi dari pandangan manusia. Dia tertutupi oleh rahim sang ibu. Dan majnun dinamakan majnun, orang gila dinamakan majnun karena tertutupi akalnya. Secara umum apabila kita jumpai kata dalam bahasa Arab kok huruf utamanya itu adalah mengandung jim dan nun, maka kata tersebut mengandung makna at-tasatur, yaitu ketertutupan dan ketersembunyian. Maka jannah dinamakan jannah karena dia tertutupi oleh pohon-pohon yang rindang, kebun-kebun yang rindang berisi pohon. Namun pohon di surga tentunya berbeda dengan pohon yang ada di dunia. Gambarannya jauh berbeda. Maka namanya saja sama, namun hakikatnya berbeda. Kemudian berikutnya adalah al-fiddatu tsaniyan, yang kedua adalah al-fiddah, perak. Di antaranya adalah di surat Al-Insan ayat 16, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang qawarirul jannah, cawan-cawan kaca surga. Allah Subhanahu wa taala katakan qawarira min fiddah, cawan-cawan kaca min fiddatin, yang terbuat dari perak. Dinamakan cawan kaca karena cawan ini bening. Tapi uniknya cawan yang bening ini itu dibuat dari perak, padahal umumnya perak itu tidak bening. Wa hadza syai'un ajibun, maka ini adalah sebuah hal yang mengagumkan. Li'annal qarurata tashifu amma bidakhiliha, karena umumnya qarurah, ya, gelas kaca, cawan kaca bening, ini tashifu amma bidakhiliha, ini menampakkan apa yang ada di dalamnya, menampakkan isinya. Fakaifa takunu zujajatan wa min fiddatin, lalu bagaimana bisa kemudian dia itu zujajah berupa kaca, wa min fiddatin, tapi terbuat dari perak. Sebuah hal yang mengherankan dan membingungkan dan sungguh mengagumkan. Maka umumnya perak itu berwarna perak sebagaimana yang kita ketahui, silver. Dan kalau sesuatu itu berwarna silver ataupun perak, kita nggak bisa lihat apa yang ada di dalamnya. Dan selama yang saya ketahui, belum ada kemudian teknologi yang kemudian mampu untuk menjadikan perak itu menjadi bening, kemudian bisa seperti kaca. Namun di surga Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu bentuk cawan yang kemudian dia merupakan cawan yang bening seperti kaca, namun terbuat dari perak. Ya, tentunya bagi orang yang kemudian memiliki ilmu pengetahuan tentang kimia, tentang fisika ataupun tentang barang tambang dan yang lainnya, harusnya mendengar ayat ini mereka jauh lebih paham betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus berkaitan dengan cawan surga. Mereka akan paham bahwasanya mereka yang mungkin selama ini berkecimpung dalam teknologi tentang barang tambang, memproduksi dan membuat berbagai macam barang dari barang tambang, mereka lebih tahu bagaimana cara dan teknologinya. Yang mungkin mendengar ayat ini itu merasa kemudian tertantang untuk kemudian coba buat barang yang ini dari perak tapi bening kayak kaca, bisa tidak? Dan sekiranya mereka tidak akan pernah bisa, karena ini Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi penghuni surga. Dan kalau seandainya pun ada di antara mereka yang mampu, namun tentunya jauh dari keindahan cawan yang ada di surga.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Insan 21, wa hullu asawira min fiddatin, wa hullu, dan mereka diberikan perhiasan, dipakaikan perhiasan berupa asawira, gelang-gelang, min fiddatin, dari perak. Selain gelang emas ada pula gelang perak. Maksudnya adalah yalbasuna hilalan, mereka mengenakan berbagai macam huli, perhiasan, minal fiddah, yang berupa atau terbuat dari perak, kama sabaqa fid dhahabi, sebagaimana pembahasan yang lewat, ada pula gelang dari emas. Yaqulu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin, diedarkan pada mereka, yaitu para penghuni surga, aniyah, wadah-wadah, wadah minum, wadah makan, min fiddatin, yang terbuat dari perak. Wahada kama sabaqa fi sihafid dhahabi, maka hal ini sebagaimana pembahasan yang lewat tentang piring-piring yang terbuat dari emas. Fahunaka, maka di sana terdapat pula suhunun min dhahabin, piring-piring dari emas, wa awanin min fiddatin, dan wadah-wadah dari perak. Ilahuma, keduanya, yatufu bihima al-khadamu alaika, keduanya ini kemudian dibawa oleh pelayan surga untuk diedarkan kepada Anda, ditawarkan kepada Anda di surga-surga yang kekal. Kemudian yang ketiga adalah salisan al-lu'lu'u, perhiasan berupa mutiara. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yuhallawna fiha, di dalam surga, yuhallawna, mereka diberikan dan dipakaikan perhiasan, min asawira, berupa gelang-gelang, min dhahabin wa lu'lu'a, yang berasal dari emas dan juga terbuat dari mutiara-mutiara. Wa bihadza takunu al-asawiru min thalathati asnafin. Dengan penjelasan ini, maka gelang-gelang yang dipakai oleh penghuni surga itu terbuat dari 3 jenis. Ada yang terbuat dari dhahabin, emas, wa fiddatin, ada yang terbuat dari perak, wa lu'lu'in, ada yang terbuat dari mutiara. Wa hadhihi kulluha anwa'ul huliyyi li ahli jannati, maka ini semuanya merupakan jenis-jenis huli, perhiasan, li ahli jannati, bagi penduduk surga, bagi penghuni surga. Nah, ifatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam bahasa Arab untuk istilah perhiasan itu ada 2 kata setidaknya untuk kemudian kita terjemahkan dalam bahasa kita dengan istilah perhiasan. Yang pertama adalah kata zinatun, zinah. Maka zinah itu adalah perhiasan, tapi maknanya jauh lebih luas. Maka zina itu adalah sesuatu yang membuat indah orang yang mengenakannya. Itu zina. Maka zinatul mar'ah, perhiasan seorang wanita, itu adalah segala sesuatu yang membuat wanita tersebut menjadi menarik. Maka termasuk dalam zinatul mar'ah itu adalah pakaiannya. Termasuk zinatul mar'ah, perhiasan yang dia kenakan. Gelang, cincin, anting-anting, kalung. Termasuk juga zinatul mar'ah itu adalah caranya dia berbicara. Termasuk zinatul mar'ah cara dia berjalan. Maka ini adalah zinatul mar'ah, perhiasannya seorang wanita, yaitu segala sesuatu yang kemudian membuat wanita itu menjadi indah dan menarik. Maka ini zina, itu perhiasan dengan makna umum. Maka terlarang bagi wanita untuk menampakkan zinahnya kecuali untuk dan kepada orang-orang yang Allah perkenankan. Seorang wanita tidak boleh kemudian mengenakan pakaian yang keluar rumah, pakaian untuk keluar rumah, yang status pakaiannya itu adalah pakaian perhiasan. Contoh misalkan pakai baju
Meskipun mungkin menutup aurat, tapi isinya renda semua. Renda bunga, direnda ini dan yang lainnya. Maka ini bukan hanya sekedar pakaian untuk menutup aurat, tapi sudah termasuk zina. Kenapa? Orang yang memandang akan kemudian menganggap ini pakaian kok bagus banget, indah banget. Maka apabila pakaian seperti ini dipakai untuk diperlihatkan kepada orang-orang yang layak untuk melihatnya, maka tidak masalah. Atau pakaian yang seperti ini dipakai untuk kemudian Anda kenakan untuk sholat di rumah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak masalah. Tapi ketika Anda pakai keluar rumah, dan ketika di luar rumah itu ada banyak pandangan yang mengarah kepada Anda, entah itu yang memandang mahram Anda ataupun non mahram Anda, maka ini menjadi tidak diperkenankan. Maka contoh yang lain adalah cara berbicara wanita. Maka apabila ketika seorang wanita itu lewat dan tahu ada banyak laki-laki, kemudian dia mengubah cara bicaranya supaya lebih menarik, nah inilah zina yang tidak diperkenankan. Kemudian begitu pula cara berjalan. Ketika sesama wanita dia berjalannya biasa, tapi ketika kemudian ada ikhwan lewat atau di depan laki-laki, kemudian dilambat-lambatkan berjalannya, dibuat dengan seperti apa, maka ini tidak diperkenankan. Maka itu adalah zina, yaitu sesuatu yang apabila dikenakan ataupun dimiliki ataupun dilakukan itu menjadi indah bagi yang melakukan ataupun mengenakannya. Ada pula perhiasan diistilahkan dengan huli. Ya, huli ini adalah ya perhiasan yang dipakai berupa cincin, gelang. Itu huli. Maka yang dimaksud dengan yuhallauna itu artinya adalah mereka dipakaikan perhiasan. Itu perhiasan berupa tadi cincin, berupa gelang ataupun kalung ataupun yang lainnya, atau mahkota ataupun yang lain. Itu adalah perhiasan huli. Kemudian berikutnya kita lanjutkan di nomor 2. Itu di surat Al-Insan ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladuna." Dan ada wildanun, pelayan-pelayan muda, mukhalladuna, dan mereka akan tetap kekal muda, yatufu 'alaihim, yang mengitari mereka, mengelilingi mereka, yaitu para penghuni surga. Itu tugas mereka adalah mengedarkan hidangan berupa makanan ataupun minuman bagi penghuni surga. Maka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala pelayan surga itu adalah wildan. Wildan itu adalah jadi pemuda, ya, muda, orang yang muda. Artinya tidak anak kecil, tidak juga remaja yang sudah mau dewasa, tengah-tengah di antara itu. Dan Allah katakan mukhalladuna, mereka ini Allah kekalkan untuk senantiasa menjadi muda. Maka sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, orang tua itu tidak akan ada di surga. Kenapa? Karena yang ada di surga itu kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan ke usia muda, sekitar umur 30 atau 35 tahunan. Dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan bentuk postur badan mereka sebagaimana bapak mereka, yaitu Adam alaihissalam. Maka penghuni surga itu tidak pendek-pendek sebagaimana pendeknya kita, tapi tinggi-tinggi sebagaimana postur Adam alaihissalam. Badan penghuni surga itu tidak sebagaimana badan mereka ketika di dunia, sudah berbeda. Sudah Allah kembalikan kepada postur bapak mereka, yaitu Adam alaihissalam. Idza ra'aitahum, apabila engkau melihat mereka, yaitu para pelayan surga, hasibtahum, Anda akan kira mereka lu'lu'an manthura, seperti mutiara yang bertebaran. Saking cakep, saking indahnya mereka. Ini ada di sini, ada di sana, ini seperti mutiara yang bertebaran. Wa hadza min tamamil jamali al-khadami. Maka ini merupakan gambaran di antara gambaran kesempurnaan, ketampanan dan keindahan dari pelayan surga.
annahum yusbihuna al-lu'lu'a an-manthura, di mana mereka ini seperti mutiara yang bertebaran. Yang ketiga, surat Al-Waqiah ayat 22-23, Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa hurun 'ainun, dan di surga kelak itu ada hur, ada bidadari, ainun yang bermata jeli, ka'amsalil lu'lu'il maknun, bagaikan lu'lu' mutiara al-maknun yang tersimpan baik, simpan dengan baik. Ya, artinya adalah sebagaimana perhiasan yang betul-betul tersimpan sehingga terjaga kecantikannya, keindahannya, dan kualitasnya. Ini bisa Anda mungkin sedikit pahami ketika Anda punya perhiasan, entah apapun bentuknya, cincin dari perak atau dari emas. Itu berbeda warna ketika perhiasan tersebut Anda simpan di tempat yang terjaga, berbeda dengan ketika Anda pakai perhiasan itu terus-menerus. Kalau Anda pakai perhiasan itu terus-menerus, warna akan pudar. Sehingga yang punya emas, cincin emas, maka mungkin kemudian disepuh lagi dengan emas supaya kelihatan baru. Tapi ketika perhiasan ini Anda jaga, Anda simpan di tempat penyimpanan yang baik, maka meskipun berlalu waktu yang lama, itu akan tetap terjaga warnanya. Setidaknya kalau pudar ya tidak terlalu pudar, dan juga lebih terjaga kualitasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ibaratkan bidadari di surga itu adalah seperti perhiasan berupa mutiara dan perhiasan yang tersimpan baik. Tidak sembarangan orang kemudian bisa melihatnya, tidak sembarangan orang bisa kemudian menyentuhnya. Hanya kemudian penghuni surga yang menjadi suaminya lah yang kemudian bisa melihat dan menyentuhnya. Maka ini sekiranya kemudian menjadi isyarat supaya hendaknya wanita-wanita dunia itu menjadi bersifat sebagaimana bidadari surga. Terutama bagi seorang muslimah ketika dia ingin bersaing dengan bidadari surga untuk kemudian mendapatkan hati suaminya, maka hendaknya dia menjadi wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Tidak kemudian bermudah-mudahan berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Di mana Anda kemudian akan menang saingan dengan bidadari surga ketika seorang wanita itu kemudian di dunia bermudah-mudahan untuk ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram, lalu kemudian berasik masuk dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berboncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ini tentunya bertolak belakang dengan sifat bidadari yang ada di surga. Apabila seorang wanita ingin menjadi wanita penghuni surga, maka setidaknya contohlah dan teladanilah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala memang Allah janjikan dan pastikan bahwasanya itu makhluk surga, yaitu bidadari surga. Kalau bidadari surga pasti di surga. Kalau wanita dunia belum tentu. Maka kalau mau sukses ya ambil teladan dari sesuatu yang sudah Allah pastikan dia penghuni surga. Jangan kemudian teladani penghuni neraka. Ini sifat bidadari surga adalah demikian. Maka ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala supaya wanita di dunia itu setidaknya menjaga kehormatan dirinya, menjadikan dirinya sebagai perhiasan yang begitu berharga, tersimpan baik, terjaga kehormatannya, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian masukkan wanita tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya istri dari laki-laki penghuni surga dari kalangan istri-istrinya di dunia itu jauh lebih cantik, jauh lebih indah daripada bidadari surga. Maka jangan khawatir ketika kemudian Anda punya suami, kemudian berpikir, wah nanti suami saya itu nanti bakal kepincut dengan bidadari surga. Jawabannya iya. Nah, tapi jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Anda sebagai seorang muslimah dan istri yang berbakti kepada suaminya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala keindahan yang jauh lebih indah daripada bidadari surga, sehingga suami Anda akan jauh lebih cenderung kepada Anda daripada bidadari surga.
Meskipun suami Anda punya banyak istri, tapi Anda ratunya. Dan rasa iri, dengki itu akan Allah Subhanahu wa taala cabut dari hati kita. Jadi jangan Anda bayangkan kondisi hati kita di dunia sama dengan kondisi hati penghuni surga. Berbeda. Masing-masing penghuni surga, seberapapun level surganya yang dia tinggali, dia akan merasa dialah yang paling mendapatkan nikmat yang paling hebat dari Allah. Jadi tidak akan kemudian merasa iri dengan tetangganya. Seorang istri itu tidak akan kemudian merasa bahwasanya madunya berupa bidadari surga itu kemudian lebih dapat banyak perhatian dari suaminya. Enggak. Maka rasa iri, dengki itu akan Allah cabut. Sehingga di surga ini tidak ada keributan, tidak ada cekcok, tidak ada berantem, enggak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah cabut rasa iri, rasa dengki. Maka apa yang ada di surga itu jauh berbeda keadaannya dengan di dunia. Sebagaimanapun kita bayangkan, bayangan kita tidak akan sampai. Wa hadza jamalun ajibun, maka ini merupakan sebuah keindahan yang luar biasa. Antakuna zaujatuka tusbihu al-lu'lu'a fil lam'ani wad-dhiya'i. Di mana istri Anda yaitu yang berupa bidadari surga itu seperti mutiara dalam masalah cemerlangnya dan juga dalam masalah cerahnya. Ini saja belum dilihat, belum saja disentuh. Allah sifatnya seperti ini. Fa kaifa law kanat bil qurbi minka. Lalu bagaimana ketika bidadari surga itu istri Anda itu berada dekat dengan Anda? Anda akan rasakan betapa indahnya, betapa cantiknya, dan betapa terpukau dan terpananya Anda kepada bidadari surga. Kemudian yang keempat, fil hadis sahihi, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jannati, sesungguhnya di surga itu ada khaimatun, ada tenda min lu'lu'in, yang terbuat dari lu'lu' mutiara, mujawwafatin, yang dilubangi seperti gua, yang dilubangi. Tuluha, tingginya, situna milan, 60 mil. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat yang lain Nabi katakan arduha, luasnya atau lebarnya itu adalah 60 mil. Maka dari dua dalil yang ada, yang satunya mengatakan tingginya 60 mil, yang satunya mengatakan bahwasanya lebar atau luasnya 60 mil, maka wala munafata bainahuma. Maka bainahuma, antara kedua dalil tersebut, la munafata, tidak saling bertolak belakang. Fa'arduha situna milan, maka bisa kita maknai luasnya itu adalah 60 mil. Watuluha fis sama situna milan, dan tingginya juga ke langit sana itu adalah 60 mil juga. Punya rumah tingginya 60 mil, itu melebihi gedung pencakar langit. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ini khaimahnya, ini khaimah, baru tenda. Belum lagi bangunan yang Allah dan Rasulnya sebut sebagai bait fil jannah, rumah. Dan khaimah serta bait itu beda. Sama sebagaimana kita di dunia, Anda pilih tinggal di rumah apa tinggal di tenda? Di rumah. Pun tenda pun bisa jadi tempat tinggal. Karena anak-anak lebih suka tinggal di tenda ya daripada di rumah. Ada rumah tapi pengen, wah asik ini tinggal di tenda, didirikan tenda di halaman. Nah di surga ada khaimah, ada bait. Bagaimana Baitul Hamdi kemarin yang kita bahas, Nabi katakan itu statusnya diistilahkan dengan bait, rumah. Artinya apa? Tempat tinggal utamanya. Nah ini ada juga khaimah, tenda. Artinya penghuni surga itu punya rumah dan juga punya tenda. Jadi bukan rumah utama saja yang penghuni surga miliki, tapi juga ada rumah yang lain berupa tenda surga. Dan tenda surga ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
luas dan tingginya itu adalah 60 mil, dan ini adalah terbuat dari mutiara. Wahadihil khaymatu, maka di tenda inilah yaskunuha ahluka minal khuri al-aini, maka tenda inilah tenda yang kemudian ditinggali oleh istri Anda yang berasal dari bidadari surga. Al-khaymatu min lu'lu'in, maka tenda surga itu terbuat dari mutiara. Wa zaujatuka kallu'lu'i, dan istri Anda kelak di surga itu seperti mutiara. Wa anta talbasu al-harira, dan Anda mengenakan al-harir, pakaian sutra. Wa fi yadaika asawiru adz-dzahabi wal fiddati, dan di kedua tangan Anda itu ada gelang-gelang yang terbuat dari emas dan perak. Innahu lawas pun sungguh merupakan sebuah gambaran sifat yaqifu al-aqlu an tasawuri jamalihi, di mana akal ini yaqifu an, tidak bisa memahami, berhenti, tidak bisa memahami dan membayangkan betapa indahnya. Maka seindah apapun bayangan dan gambaran Anda dan khayalan Anda tentang keindahan surga, maka itu tidak akan pernah mendekati realita yang nanti ada di surga. Mau Anda bayangkan sehebat apapun dan seindah apapun, itu tidak akan pernah mendekati sedikit pun keindahan dan kehebatan segala sesuatu yang ada di surga. Maka antara surga dengan dunia itu ada hal-hal yang sama, cuma namanya saja. Adapun hakikatnya berbeda. Sama seperti tadi, ada penghuni dunia, ada penghuni surga. Sama-sama penghuni, tapi beda hakikatnya. Kalau penghuni dunia itu tingginya beda-beda, postur badannya beda-beda. Tapi penghuni surga kurang lebih bisa kita katakan hampir seragam. Karena Allah Subhanahu wa taala akan kemudian kembalikan postur mereka sebagaimana postur bapak mereka Adam alaihi salam. Kemudian di dunia ada kita punya istri, di surga juga ada istri, sama-sama istri. Tapi apakah kemudian hakikatnya sama? Tidak. Di dunia ada mutiara, di surga ada mutiara. Apakah kemudian hakikatnya sama? Tentunya tidak. Maka belum tentu yang namanya sama hakikatnya sama. Kita saja di dunia cincin, satu benda yang namanya cincin itu pun banyak ragamnya. Ada cincin dari akik, ada cincin dari batu permata, ada cincin dari perak, ada cincin dari emas, ada cincin dari logam yang lain, bahkan logam yang kemudian dianggap logam yang jauh lebih baik dari emas. Maka namanya cincin, tapi hakikatnya berbeda-beda. Maka apabila kita pahami hal ini, tentunya bisa kemudian kita pahami ketika kita bawa pembahasan ini ke pembahasan, kita hubungkan pembahasan ini dengan pembahasan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah punya sifat melihat, punya sifat mendengar. Maka hanya sekedar sama dari sisi namanya saja. Adapun hakikatnya apakah sama penglihatan Allah dengan penglihatan manusia? Jauh berbeda. Apakah sama sifat mendengar Allah dengan sifat mendengar manusia? Tidak bisa dibandingkan. Maka apabila kita pahami hal ini, maka kita akan kemudian dengan mudah mengimani dan menerima tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetap berlaku kaidah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Maka sama-sama memiliki sifat mendengar, tapi hakikatnya tentunya jauh berbeda. Inna hadzal na'ima yahtaju limazidin minal juhdi wal amali shalihi wat tanafusi al haqiqi. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan ini membutuhkan tambahan kesungguhan dan juga tambahan amal saleh. Wat tanafus al haqiqi, dan perlombaan yang sebenarnya, perlombaan yang sejati yang kita lakukan. Allah katakan wa fi dzalik, dan dalam hal tersebutlah, itu dalam untuk meraih surgalah, harusnya
falyatanafasil mutanafisun. Orang-orang yang berlomba itu hendaknya berlomba-lomba. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya untuk mendapatkan surga itu harus kita sikapi dengan tanafus, perlombaan. Maka ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian segera beramal. Karena yang namanya tanafus dan tasabuk, berlomba itu, kalau Anda berlomba itu ada lawannya tidak? Pasti ada lawannya. Namanya saja lomba, maksud lomba sama diri sendiri kan enggak? Pasti adalah lawannya. Siapa lawan Anda ketika berlomba di dunia? Lawan Anda dari pihak yang jahat ada iblis laknatullah alaih, dan juga kroco-kroconya dari golongan setan, dari golongan jin dan manusia. Itu musuh, dalam artian musuh ini berdampak negatif kepada Anda. Maka Anda melawan musuh ini. Kemudian lawan yang kedua itu adalah lawan dari sisi positif, yaitu sesama orang yang beriman. Sesama orang yang beriman kemudian berlomba-lomba untuk kemudian meraih siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua lawan inilah yang kita miliki dalam perlombaan di dunia. Yang pertama adalah lawan yang kemudian bisa memberikan kita madharat untuk kemudian kita sampai ke akhirat. Ini musuh sejati berupa hawa nafsu kita, kemudian iblis beserta dengkotnya dari kalangan setan, dari golongan jin ataupun manusia. Kemudian yang kedua, lawan kita namun bukan musuh, tapi justru partner kita dalam kemudian meraih keridhaan Allah, yaitu dari kalangan sesama orang yang beriman. Kita berlomba. Dan berlomba itu pasti apa? Dulu-duluan, saingan, nggak mau kalah. Ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk hal tersebut telah dalam masalah surga, untuk menggapai surga hendaknya orang-orang yang berlomba itu berlomba. Jangan kemudian hanya berlomba dalam masalah dunia. Namun memang Allah Subhanahu wa taala kemudian tetapkan sunnahnya bahwasanya orang yang berlomba untuk dunia jauh lebih banyak daripada orang yang berlomba untuk akhirat. Dan banyak orang yang kemudian menyikapi akhirat itu dengan zuhud. Adapun dunia tamaknya bukan main. Contoh sederhana sekali, ketika Anda sholat jamaah itu masih lumayan banyak di masjid-masjid, kemudian ketika shaf pertama tidak terisi, kemudian mempersilahkan yang lain untuk mengisi shaf terdepan. Ini sikap yang tidak tepat. Harusnya apa? Berlomba-lomba sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya untuk mendapatkan shaf pertama itu orang harus kemudian berundi, maka mereka akan berundi untuk mendapatkan shaf pertama. Shaf pertama ini bukan hanya diperuntukkan untuk simbah-simbah yang sepuh, ataupun diperuntukkan untuk orang-orang yang punya jabatan, tapi diperuntukkan bagi orang yang memang dia datang duluan dan menempati shaf tersebut. Dialah yang paling berhak untuk menempati shaf tersebut. Adapun Anda ketika datang belakangan, meskipun Anda adalah seorang pejabat, meskipun Anda adalah lebih tua usianya daripada anak muda di depan Anda yang sudah di shaf di depan Anda, maka Anda tidak jauh lebih berhak untuk menempati shaf terdepan, karena Anda datangnya terlambat. Entah itu Anda seorang alim, entah seorang ustadz kiai, ketika Anda datang terlambat, hak Anda ya di shaf yang Anda dapatkan. Gak boleh kemudian Anda menyela-nyela, kemudian dah kamu mundur, saya di sini, saya ustadznya, saya kiainya. Gak bisa, gak boleh. Dan seandainya orang yang sudah menempati shaf pertama itu kemudian misalkan Anda ustadz ataupun kiai ataupun ulama kemudian minta untuk kemudian Anda mundur, saya di sini, dan dia tidak mau, dia tidak salah, karena itu haknya. Maka ini adalah sebenarnya di antara cermin sederhana tentang keadilan dalam syariat Islam.
untuk mendapatkan apa saf pertama. Akan para masyayikh ini memahami hal ini ketika beliau itu sekiranya karena satu dan lain udzur terlambat untuk hadir di masjid dan orang lain melihat syekh tersebut mempersilahkan untuk kemudian di saf depan, syekh tersebut nggak mau. Ya, Anda saja itu hak Anda. Hak saya sudah, ini bagian saya. Jangan kemudian dalam masalah akhirat Anda malah zuhud, mempersilahkan orang lain. Justru ketika dalam masalah dunia Anda harus zuhud, berlatih untuk zuhud, mempersilahkan orang lain untuk mendapatkan dunia. Misalkan masalah ngantri, Anda tahu bahwasanya di belakang Anda antrian panjang, dan kemudian ada simbah-simbah yang di belakang antri panjang. Ya sudah, giliran Anda berikan kepada simbah-simbah tersebut. Silakan Mbah duluan, saya tak nempati posisi dengan mawon. Maka sikap kita terhadap dunia dan juga menyikapi urusan akhirat kita jangan kebalik. Kita harusnya berlatih zuhud untuk dalam masalah dunia, lebih mendahulukan orang lain dalam masalah dunia. Dan dalam masalah akhirat harusnya kita berlomba-lomba. Kita berusaha untuk kita duluan. Kita yang harusnya dapat itu. Dan yang Anda ajak berlomba itu bukan hanya yang seusia dengan Anda, tapi juga Anda berlomba dengan orang-orang yang usianya jauh lebih tua dengan Anda, bahkan dengan anak-anak. Anda berlomba dengan semua kaum mukminin untuk kemudian meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan prestasi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlombaan yang positif. Perlombaan yang sangat amat unik, karena perlombaan yang seperti ini untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala itu butuh ta'awun. Ini yang kita lupakan. Butuh tolong-menolong. Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Untuk apa? Meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda tidak bisa masuk surga dengan egois Anda. Saya berusaha sendiri untuk masuk, nggak bisa. Anda butuh pertolongan saudara-saudara Anda yang beriman untuk kemudian memberikan nasihat kepada Anda, untuk kemudian mengingatkan Anda, untuk kemudian saling berlomba. Karena orang ketika dia punya kemampuan tapi tidak ada lawan, biasanya kemampuannya ini tersia-siakan. Beda dengan dia punya kemampuan, ada lawan, dia termotivasi. Lawan. Akhirnya apa? Kemampuannya meningkat. Makanya itu adalah sisi positif dari apa? Perlombaan. Itu sebagian orang kayak gitu. Jadi sebagian orang ketika tidak ada lawan, sebenarnya dia punya kompetensi, dia punya kemampuan, tapi kemudian tersia-siakan karena merasa saya sudah cukup kayak gini. Tapi ketika ada lawan, saya lihat orang yang jauh lebih baik dari saya, kemudian termotivasi, kalahkan. Maka kemudian apa? Potensinya naik, kualitasnya naik, dia akan senantiasa apa? Naik. Dan dia tidak akan kemudian merasa cukup dengan kondisi dirinya. Maka harusnya untuk masalah akhirat demikian. Kita tidak akan pernah puas untuk kemudian menyaingi dengan makna positif, berlomba dengan saudara kita yang jauh lebih baik daripada kita. Bahkan bulan Ramadan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya wa yanzurullah ila tanafusikum, dan Allah Subhanahu wa taala melihat perlombaan kalian di bulan Ramadan. Maka ketika kita melihat ada anak muda di samping kita itu sudah sampai setengah Al-Quran, kita kok masih sepertiganya, ya, semangat, jangan mau kalah. Ada kemudian simbah-simbah yang jauh lebih tua daripada kita kok sudah sampai 3/4 Al-Quran, kita nggak mau kalah. Kita kemudian siasati, tak kejar. Kemudian ada yang kemudian kita lihat anak kecil suaranya bagus membaca Al-Quran, kita yang sudah seusia ini kok
baca Al-Quran saja masih geratul-geratul, ikhfa, idhar aja masih kebalik-balik, maka harusnya kita merasa termotivasi. Ini anak kecil saja sudah bagus, luar biasa. Saya sudah setua ini kok belum benar-benar bacanya. Nah, akhirnya apa? Termotivasi. Tidak kemudian berprinsip ala wis kaset. Sudah terlambat, wis lah rapopo. Wis anakku wae engko sing hafal Quran, anakku saja yang nanti hafal Quran, anakku saja yang nanti jadi ustadz kiai. Bapak wis. Enggak. Justru sikap kita berlomba. Ayo kita lomba dengan anak kita. Anda sekolahkan anak Anda di pondok pesantren, ataupun mungkin homeschooling di rumah, Anda datangkan guru yang berkualitas. Anak Anda mendahului Anda, maka Anda nggak mau kalah. Nah, sudah juz berapa? Oh, saya udah juz 26 ya. Anda masih juz 28. Misalkan. Tunggu ayah sebulan lagi. Tak kejar kamu. Anak juga termotivasi. Ada perlombaan yang positif. Tapi kalau anak itu hanya kemudian kita motivasi saja dan kita bebankan beban tersebut hanya pada anak, sedangkan kita orang tua itu seolah-olah itu kewajiban anak. Ayo ndang murojaah, ayo tugas ustadz dihafalkan. Harusnya Anda tanya kepada diri sendiri, Anda sudah murojaah belum? Anda sudah nambah hafalan ayat atau belum? Jangan kemudian Anda tidak adil, anak Anda tuntut untuk kemudian menyelesaikan tugas hafalan murojaah, tapi Anda tidak. Harusnya kita sebagai orang tua malu. Artinya apa? Anak Anda jauh lebih baik daripada Anda. Ini dalam masalah akhirat. Harusnya kita malu dan merasa apa? Termotivasi. Wah, aku nggak mau kalah. Lihat saja sebulan lagi tak selip. Nah, itu adalah sebuah semangat yang positif. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, tentunya mungkin pernah kita dengar ada salah seorang ulama yang beliau jadi ulama itu di usianya yang cukup terlambat. Ada salah seorang ulama dalam bidang nahwu, agak lupa julukan beliau. Itu beliau baru kemudian belajar serius masalah kaidah bahasa Arab itu kurang lebih ketika beliau itu sekitar umur 40 atau 50 tahun. Namun dalam waktu yang singkat, hanya dalam kurun waktu tidak ada 10 tahun, beberapa tahun saja, itu beliau sudah menjadi pentolannya ahli nahwu. Anda bayangkan, ini bukan bahasa Arab biasa, tapi nahwu soroh, yang jelimetnya bukan main menurut sebagian kalangan. Itu di usia yang cukup senja, bukan usia belia lagi, tapi cukup senja. Itu akhirnya apa? Termotivasi, greget karena satu peristiwa. Oh, saya nggak bisa ya masalah ini. Akhirnya apa? Beliau greget, termotivasi untuk kemudian memfokuskan diri beliau untuk belajar. Akhirnya beliau jadi ulama dalam bidangnya. Belum lagi ulama yang lain yang di masa-masa mudanya beliau kurang maksimal dalam menuntut ilmu, ya masih senang-senang lah kalau bahasa kita. Namun kemudian karena satu peristiwa, kalau tidak salah ditanya tentang suatu permasalahan yang cukup sederhana, kemudian beliau tidak bisa jawab karena beliau tidak menyelesaikan sebuah kitab. Nah, akhirnya apa? Sejak itu kemudian beliau mengunci diri di kamar, kemudian beliau mengatakan, saya tidak akan keluar dari kamar ini kecuali saya telah menyelesaikan membaca kitab ini. Ini beliau termotivasi kemudian membaca kitab itu sampai selesai. Maka setidaknya motivasi-motivasi seperti inilah yang kemudian harusnya kita miliki. Dan ini adalah bentuk perlombaan yang positif. Maka wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka seharusnya dalam hal tersebut, itu dalam masalah menggapai surga, orang-orang yang ingin berlomba itu hendaknya berlomba. Wasa'id, maka orang yang mendapatkan kebahagiaan sejati adalah man amila lil akhirah, adalah orang yang dia beramal, berusaha untuk menggapai akhiratnya. Wa ja'alaha nasba ainaihi, dan dia jadikan akhiratnya itu di depan matanya, di depan kedua matanya, di pelupuk matanya.
Walam yaktarra bizinatid dunya alfaniyati, dan jangan sampai kemudian dia tertipu dengan perhiasan dunia yang fana. Wamdatun, ya. Qul, Allah Subhanahu wa taala katakanlah, mata'ud dunya qalilun, kesenangan dan perhiasan dunia itu adalah sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa, dan akhirat itu adalah khairun. Khairun di sini bermakna akhyaru, jauh lebih baik. Jadi teman-teman, kalau Anda jumpai kata khairun, ada kata khairun yang artinya adalah baik. Tapi ada juga kata khairun yang artinya akhyaru, yaitu lebih baik. Tergantung konteks kalimatnya. Maka di sini yang dimaksud dengan khairun itu adalah akhyar, jauh lebih baik, limanit taqwa, bagi orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 77 ini katakan, keindahan dan kesenangan dunia itu Allah nilai sebagai hal yang qalil, sedikit. Maka sesuatu yang Anda nilai banyak di dalam dunia ini Allah katakan sedikit. Mungkin ada orang yang kemudian dinamakan dan dijuluki crazy rich karena saking kayanya luar biasa, maka ingatlah itu qalil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpukau, jangan tersilaukan, dan jangan tertipu. Dan jangan kemudian malah berusaha untuk menyaingi. Crazy rich ya sudah, crazy saja. Anda ingat itunya. Sehingga apa? Anda kayaknya mau kayak gitu, eman-eman waktunya. Ya saya kejar akhirat. Di akhirat nggak dapat, saya kejar akhirat. Saya berlomba dalam masalah akhirat. Anda kemudian boleh iri ketika dia crazy rich, tapi dia juga merupakan orang yang sangat amat semangat untuk kemudian mengejar akhirat dengan hartanya. Maka Anda patut untuk iri. Tapi kalau sekedar crazy rich saja, hartanya banyak, dengan seabrek mobil mewah dan yang lainnya, maka bukan itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba. Ya, jadi jangan tersilaukan, jangan kemudian Anda bayangkan, wah enak ya. Kita katakan sebagaimana orang Jawa mengatakan, orang itu sawang sinawang. Menurut Anda dia bahagia, tapi menurut orang yang Anda anggap bahagia belum tentu. Orang lain memandang Anda pas-pasan, kayaknya mesake, tapi Anda menurut diri Anda, saya nggak mesake, saya bahagia dengan keadaan saya. Maka orang itu saling melihat, sawang sinawang. Maka banyaknya dunia, sebanyak apapun yang Anda kira dari dunia ini, Allah katakan qalil. Maka orang yang bijak itu adalah orang yang menjadikan penilaian Allah sebagai tolak ukur untuk dirinya, bukan penilaian manusia. Ini adalah sebuah perkataan yang penuh dengan hikmah, di mana seseorang itu senantiasa menjadikan penilaian Allah sebagai penilaian. Jangan menjadikan tolak ukur penilaian manusia sebagai tolak ukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan mata'ud dunya qalil, maka itulah yang jadi penilaian kita. Seberapa banyak pun Anda punya harta, punya mobil, punya rumah, punya tabungan, punya emas dan yang lainnya, maka menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah qalil. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan wal akhiratu khairun. Namun akhirat itu jauh lebih baik untuk orang yang dia bertakwa. Maka orang yang bertakwa menilai dunia itu adalah qalil. Namun ketika Anda masih saja tertipu dengan dunia, menganggap dunia itu adalah kathir, maka berarti ketika itu Anda bisa nilai sendiri bahwasanya mungkin keimanan kita sedang menurun, mungkin ketakwaan kita ketika itu sedang menurun. Karena orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sejati, sebanyak apapun dunia, dia nilai sebagai sesuatu yang kecil, sebagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah akhirat, sesimpel dan sesederhana apapun, itu jauh lebih baik. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.